Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari. Maka sepatutnya kita terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kepada sahabat beliau, pada keluarga beliau, dan kepada pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita keluar dari rumah ingin melakukan sebuah aktivitas, memakai kendaraan, motorkah itu, mobilkah itu, maka kita menggunakan kendaraan tersebut ada dengan tangan kita, kalau kita memakai motor. Ada dengan mobil, kita menggunakan kaki kita. Ketika kita berjalan, menggunakan kendaraan dengan tangan, dengan kaki, maka terkadang kita melihat ada tulisan hati-hati. Pertanyaan timbul, mengapa tulisan tersebut hati-hati? Bukankah ketika kita menggunakan kendaraan, tangan kita yang menggerakkannya, kaki kita yang menggunakannya, mata kita yang melihatnya, tetapi di rambu-rambu terkadang tertulis hati-hati? Maka jawabannya adalah karena hati ini adalah panglima di dalam tubuh kita. Kita melakukan setiap aktivitas, semuanya berawal dari hati kita. Jadi yang menggerakkan tangan, yang menggerakkan mata, yang menggerakkan kaki, yaitu adalah hati. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ada orang yang Allah tutup hatinya, kemudian Allah tutup pendengarannya, dan Allah tutup matanya. Kemudian apa yang terjadi kepada orang tersebut? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka bisu, mereka tuli, dan mereka tak dapat mendengarkan, tak dapat merasakan apapun itu. Jadi setiap kegiatan kita dimulai semuanya
dari hati. Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'raj, ja'a Jibril bitis'in minadz zahab mamlu'atin bil hikmah wal iman. Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Jibril? Membelah hati Nabi Muhammad, kemudian membersihkan hati tersebut bima'i zamzam, dengan air zamzam. Supaya apa? Untuk membersihkan sedikit kotoran yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, agar kelak Nabi Muhammad dilapangkan dadanya ketika ingin menerima wahyu, dilapangkan pikirannya ketika ingin menyampaikan dakwah kepada umat. Kemudian bagaimana dengan kita manusia biasa? Pasti di dalam diri kita, di dalam hati kita ada sedikit noda, yang mana noda tersebut setan yang selalu membisikkannya. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran, surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada satu penyakit yang di dalam diri ini yang setiap orang mungkin akan mendapatkannya. Karena itu, penyakit apakah itu? Akan kita bahas setelah segmen berikutnya. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, penyakit hati yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penyakit hasad. Kenapa kita mengambil penyakit hasad? Karena penyakit hasad ini merupakan sakit, kalau di dalam ilmu kedokteran biasa disebut dengan penyakit kronis. Maka penyakit yang paling parah di dalam diri ini adalah penyakit hasad. Apa itu hasad? Hasad dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, karahatun ni'mah ala mun'im alaihi, benci terhadap orang yang mendapatkan nikmat. Jadi kalau ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, baik itu dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusan keluarganya, dimudahkan segala kegiatannya, maka timbul rasa benci di dalam hatinya. Tetapi benci saja ini hanya 50%. Bagaimana untuk menggenapkannya penyakit hati hasad ini bisa menjadi 100%? Maka dijawab, wa hubbu zawaliha, karahatun ni'ma ala mun'im alaihi, wa hubbu zawaliha. Setelah dia benci terhadap orang yang mendapatkan nikmat, kemudian timbul di dalam hatinya bagaimana nikmat yang orang dapatkan bisa hilang. Jadi ini yang dikategorikan penyakit hasad. Dia berharap bagaimana ketika orang mendapatkan mobil yang baru, di dalam hatinya dia benci. Kemudian setelah itu dia berpikir semoga saja, ataupun dia mendoakan semoga saja rezeki yang diberikan tersebut hilang. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah baru, benci.
di dalam dirinya. Kemudian dia berdoa supaya ataupun bagaimana rumahnya bisa rusak dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan penyakit hasad. Kalaupun penyakit hasad ini terasa dan ada di dalam diri kita, maka cepat-cepatlah kita menghilangkannya. Karena kenapa? Iblis pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalam surga. Beribadah iblis 1000 tahun. Berada di surga pertama. 1000 tahun beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, naik langit kedua. Sampailah iblis ke langit ketujuh. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah katakan kepada malaikat, kepada para penghuni surga untuk sujud semuanya kepada Adam. Akan tetapi iblis menolak. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, padahal Allah tahu apa jawaban iblis. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku ya Allah dari api yang menyala. Engkau ciptakan aku ya Allah dari kemuliaan. Sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah, dari tempat yang rendah. Kemudian engkau menyuruhku sujud kepadanya. Apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda, ma mana'aka alla tatakabbara fiha. Ukhruj innaka minas saghirin. Apa yang menyebabkan engkau takabur? Kemudian iblis pun diusir dari surga. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, maka pada hari ini kita akan membahas bagaimana supaya penyakit hasad ini hilang di dalam diri kita. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menghilangkannya, yaitu memahami bahwasanya setiap nikmat yang ada pada orang merupakan karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham ketika tetangga kita, saudara kita mendapatkan rezeki. Rezeki tersebut dari Allah. Saudara kita diberikan jabatan yang tinggi, jabatan tersebut dari Allah. Ketika saudara kita diberikan rumah yang bagus, maka rumah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita benci terhadap saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, sejatinya kita membenci orang ataupun kita membenci yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah. Khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Mengapa dikatakan demikian? Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Karena bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur setiap orang yang mendapatkan nikmat, maka kembali lagi ke ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena kita bersyukur maka Allah akan tambah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang baik, alhamdulillah ucapkan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kerja yang baik, alhamdulillah ucapkan. Maka dimanapun kita berada, bertemu dengan siapa saja kita, ketika orang mendapatkan nikmat, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kita akan sambung pada segmen selanjutnya.
Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, adapun untuk menghilangkan penyakit hasad yang kedua adalah kita hendaklah memahami bahaya dari penyakit hasad tersebut. Iyyakum wal hasada, innal hasada ya'kulul hasanat. Penyakit hasad ini dia memakan semua kebaikan yang telah pernah kita lakukan. Jadi apabila kita telah melakukan banyak kebaikan, mulai dari kita bersedekah, mulai dari kita ceramah, mulai dari kita membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, apabila kita memiliki penyakit hasad di dalam diri kita, maka kebaikan yang telah kita lakukan tersebut hilang semuanya, lenyap semuanya. Maka yang kedua, kita harus memahami bahaya dari penyakit hasad tersebut. Adapun yang ketiga, bagaimana cara kita menghilangkan penyakit hasad adalah mendoakan orang yang mendapatkan nikmat dari Allah langsung di depan orang tersebut. Contoh, seandainya kita diundang di dalam pernikahan, ternyata yang menikah tersebut adalah wanita yang kita idam-idamkan. Di dalam diri kita terdetak rasa marah, rasa benci terhadap pengantin. Maka ada orang yang mengatakan harusnya aku yang di sana. Nah, dan lain sebagainya. Maka ketika kita diundang, kita datang, kita doakan orang yang menikah tersebut, di depannya barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini contoh satu. Contoh yang dua apa? Misal kita diundang wisuda sama saudara kita. Ketika kuliah bareng masuk, tetapi dia baru 4 tahun, 3 tahun setengah, dia telah menyelesaikan wisudanya. Sedangkan kita sudah hampir 5 tahun, belum selesai juga. Tetapi kita diundang untuk menghilangkan penyakit hasad, takut ada di dalam diri kita, maka kita datang. Kita doakan di depannya. Semoga diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dapat menyebarluaskannya dimanapun dia berada. Jadi yang ketiga adalah mendoakan orang tersebut di depannya. Adapun menghilangkan penyakit hasad yang keempat, caranya adalah mendoakan orang tersebut an zahril ghaibi, yaitu mendoakannya dari belakang. Ketika kita dalam kesendirian, kita melaksanakan ibadah Sholat tahajudkah itu, sholat duhakah itu, sholat hajatkah itu. Apabila ada orang yang kita benci, maka kita doakan. Karena kenapa? Ketika kita mendoakan orang, di sana malaikat mendengarkan, kemudian malaikat mendoakan, anta kamitslu dzalik. Engkau pun akan mendapatkan apa yang engkau doakan. Seperti kita menendang bola. Seberapa keras kita menendang bola, maka pantulannya pun akan kembali kepada kita. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, adapun cara terakhir bagaimana kita menghilangkan penyakit hasad ini adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan banyak-banyak berzikir maka hati kita akan lembut? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Selaras apa yang ada di dalam hati, kemudian di pikiran kita, kemudian kita keluarkan dari mulut kita, semuanya selaras. Tidak ada kemunafikan,
maka kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hati kita. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Penghuni surga adalah orang-orang yang mana hatinya lembut, yang mana hatinya mudah merasakan, mendengarkan kepekaan sosialisasinya di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bertanya di dalam diri kita, adakah penyakit hasad di dalam diri kita ini? Kalaupun ada, maka wajib kita menghilangkannya dengan cara-cara yang telah kami sebutkan demikian. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah tausiah singkat tentang penyakit hati. Semoga ini dapat berkenan bagi pemirsa semuanya, khususnya untuk pembicara pada kesempatan kali ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan jalan yang lurus, diberikan petunjuk di dalam setiap langkah kita dimanapun kita berada. Baik, untuk segmen selanjutnya ada segmen pertanyaan. Kan seperti itu ya. Jadi ada yang bertanya, bagaimana kalau dulu orang ini kan kalau flexing biasanya, kalau zaman dulu kan mungkin kita melihat tetangga kita, berbeda dengan zaman sekarang kalau flexing ini. Jadi kalau zaman sekarang kalau orang mau flexing itu kita tidak sengaja terlihat. Contoh di media sosial. Maka bagaimana cara kita menyikapinya, menghadapinya? Pasti yang pertama adalah kita harus antisipasi, ya. Hati-hati, memang media sosial ini kan ibarat kata pisau bermata dua. Yang pertama dia dapat memberikan dampak positif. Yang kedua, dia juga dapat memberikan dampak negatif. Maka yang pertama kita antisipasi. Kalau tidak terlalu penting, mungkin ditutup media sosialnya ketika jam-jam tertentu saja. Terus cara selanjutnya bagaimana untuk kita supaya tidak terjebak penyakit hasad ini ketika melihat media sosial. Ketika melihat sesuatu yang tidak dibenci, maka mungkin bisa kita mengatakan istighfar di dalam hati kita. Astaghfirullahaladzim. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seperti itulah. Kita ini semuanya dikembalikan kepada Allah. Siapalah kita? Kita ini adalah makhluk yang tak kuasa, ya, tak ada daya dan kuasa. Allah semuanya. Maka mungkin itu saja jawaban singkat dari kami. Apabila ada tambahan nanti boleh ditanya lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Kami tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.